Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anun Mardatila dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 2316100819. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik siswa. Nah, belakangan ini media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menawarkan kemudahan dalam berbagai konten, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Meskipun media sosial dapat memberikan manfaat dalam memfasilitasi komunikasi dan akses informasi, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan prestasi akademik. Tetapi di sisi lain, terdapat pandangan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran jika digunakan dengan bijak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 rumusan masalah yang ada di makalah saya. Yang pertama, bagaimana intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa SMA. Nah, di sini saya akan menganalisis intensitas penggunaan media sosial, penggunaan dan tujuan utama penggunaan media sosial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA merupakan pengguna aktif media sosial. Fakta yang pertama, kepemilikan akun media sosial. Dari total responden, 92% siswa SMA memiliki setidaknya 1 akun media sosial. Mengindikasikan bahwa hampir seluruh siswa SMA terlibat dalam penggunaan media sosial. Nah, yang kedua, platform media sosial paling populer. Yang pertama itu Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi platform media sosial yang paling populer di kalangan siswa SMA. Hal ini mencerminkan preferensi siswa terhadap aplikasi yang menawarkan fitur berbagai foto atau video, berkomunikasi, dan mengikuti tren terbaru. Nah, yang ketiga, durasi penggunaan harian. Rata-rata siswa SMA menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam per hari untuk mengakses media sosial. Nah, yang keempat, tujuan utama penggunaan media sosial. Dari survei, tujuan utama siswa SMA menggunakan media sosial adalah untuk berkomunikasi dengan teman sebaya 78%, mencari hiburan 65%, dan mengikuti tren terbaru 52%. Menunjukkan bahwa media sosial terutama digunakan sebagai sarana bersosialisasi dan mencari kesenangan di kalangan siswa. Nah, yang terakhir, waktu penggunaan media sosial. Sebagian besar siswa 62% mengakses media sosial pada malam hari, setelah pulang sekolah atau sebelum tidur. Sementara itu, 38%-nya siswa juga mengaku mengakses media sosial selama jam pelajaran di sekolah, meskipun dalam durasi yang lebih singkat. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik siswa SMA? Teman-teman utamanya yaitu yang pertama, korelasi negatif intensitas penggunaan media sosial dan prestasi akademik siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial cenderung memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan siswa yang menggunakan media sosial dalam durasi yang lebih terbatas. Semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin rendah prestasi akademik yang dicapai oleh siswa. Yang kedua, penurunan konsentrasi dan manajemen waktu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan manajemen waktu yang buruk di kalangan siswa SMA. Notifikasi yang terus-menerus dari berbagai aplikasi media sosial menjadi sumber distraksi yang signifikan, membuat siswa sulit untuk fokus pada tugas-tugas akademik mereka. Selain itu, banyak siswa yang terjebak dalam rabbit hole media sosial, di mana mereka menghabiskan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan untuk mengakses berbagai konten dan platform media sosial. Dia penurunan motivasi belajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menurunkan motivasi belajar siswa SMA. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut ini adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial hingga mengurangi waktu untuk kegiatan lain yang lebih produktif, serta terlalu fokus pada mencari hiburan dan kesenangan instan di media sosial.
Terakhir, kesesuaian dengan penelitian sebelumnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan mengurangi waktu yang dialokasikan untuk kegiatan akademik. Nah, rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengurangan motivasi belajar dalam hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan prestasi akademik siswa SMA? Namun meskipun terdapat hubungan negatif antara intensitas penggunaan media sosial dan prestasi akademik, ini mengungkapkan bahwa motivasi belajar berperan sebagai moderator dalam hubungan tersebut. 1. Motivasi belajar sebagai faktor pemoderasi. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi cenderung dapat lebih baik dalam mengelola waktu dan prioritas mereka, sehingga penggunaan media sosial yang berlebihan tidak terlalu berdampak buruk pada prestasi akademik mereka. 2. Manajemen waktu dan prioritas yang lebih baik. Siswa yang memiliki motivasi belajar kuat menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengatur waktu mereka dan memprioritaskan kegiatan akademik di atas aktivitas lain. 3. Resistensi terhadap distraksi dan gangguan konsentrasi. Siswa dengan motivasi belajar tinggi yang cenderung lebih resisten terhadap distraksi dan penggangguan konsentrasi yang dapat disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. Komitmen terhadap tujuan akademik kuat mendorong siswa untuk tetap berkomitmen pada tujuan akademik mereka dan tidak mudah terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti media sosial. Sebaliknya, siswa dengan motivasi belajar yang rendah lebih rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap prestasi akademik mereka. Ini mengimplikasikan bahwa meskipun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak buruk pada prestasi akademik, faktor motivasi belajar memainkan peran penting dalam menentukan beberapa besar pengaruh tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan motivasi belajar yang kuat di kalangan siswa SMA agar mereka dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dan seimbang dengan kegiatan akademik mereka. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah saya ini, yang pertama, sebagian besar siswa SMA merupakan pengguna aktif media sosial dengan rata-rata menghabiskan waktu 3-4 jam per hari untuk mengakses berbagai platform seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Yang kedua, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara intensitas pengguna media sosial dan prestasi akademik siswa SMA. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, manajemen waktu yang buruk, dan penurunan motivasi belajar di kalangan siswa SMA. Nah, yang terakhir, motivasi belajar berperan sebagai moderator dalam hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan prestasi akademik. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi cenderung lebih baik dalam mengelola waktu dan prioritas mereka, sehingga penggunaan media sosial yang berlebihan tidak terlalu berdampak buruk. Demikian, itulah tadi beberapa penjelasan dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Akademik Siswa SMA. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.